Ayo silakan. Tentang memanage alat berat. Seperti kan kalau misalkan di teknik sipil kan kalau misalkan di proyek atau apa kan itu ada alat-alat berat kan yang membantu proses pembangunan gitu Mer. Jadi ada yang memanage itu semua Mer. Maksudnya yang Nah, mengatur dong. iya. Pengertian manajemen itu apa sebenarnya? Apa cuma mengatur? Hah? Ada yang boleh bantu selain Elsa? Coba pengertian memanajer atau memanage alat berat itu apakah cuma mengelola, mengatur gitu? Atau ada hal yang lain? Coba, yang lain boleh bantu jawab. Siapa? Coba Stella Rutika. Stella seberapa kali dia pamer ke kelas tuh di yang semester lalu. Apa Stella? Selain untuk tadi yang saya bilang kata memanage, mengelola alat berat, juga untuk apa? Ayo Stella, biar salah apa-apa. Kamu baru belajar. Apa? Ya, Stella? Mengatur memilah atau sebenarnya manajemen itu mengatur sudah, tapi yang ada lebih spesifik dari itu. Coba kalau Injilnya Timboleng apa Injilnya? Ya, alat berat itu apa coba? Alat berat itu apa? Coba alat berat yang kalian tahu tuh dulu apa? Injilnya coba sebutkan salah satu contoh alat berat. Buka kamera dulu ini. Mana ini? Gervino, Regina, baru siapa lagi? Renaldi, belum buka kamera. Coba apa tuh salah satu contoh alat berat yang kalian tahu? Eksavator. Nah, sekarang eksavator itu apa? Kalau cuma orang mau manage begitu, mau manage apanya gitu? Mau atur apanya? Apakah sama dengan orang manage keuangan? Misalkan kami jadi manajer keuangan di suatu perusahaan. Kemudian kita kelola keuangannya. Apakah pengertian manajemen alat berat sama dengan manajemen keuangan tadi? Coba. Miguel Temo bagaimana Miguel? Menurut Anda bagaimana? Apa Mer? Misalkan ada manajer keuangan toh di suatu perusahaan kan ada manajer misalkan pemasaran, manajer keuangan, manajer produksi. Nah, manajer itu kan memanage. Apakah manajer keuangan tadi sama dengan kita mau memanage alat berat? Kerjaannya sama atau bagaimana menurut Miguel? Kurang lebih sama sih Mer, kalau menurut Mer. Ya, hanya sama lah, beda. Jadi kalau kita mengelola suatu keuangan di perusahaan, beda dengan pengertian manajemen alat berat yang kita akan pelajari. Jadi alat berat tadi yang sudah disebutkan, contoh tadi siapa yang bilang eksavator? Kalau Regia atau Regina ini kurangan. Selain eksavator apa lagi? Regia, Mer. Iya, selain eksavator apa lagi? Truk, Mer. Ya, truk, dump truk tentunya toh. Nah, itu apa sih yang akan kita kelola? Ini akan kita coba apa? Kalau menurut kita Mer, DP pengoperasian Mer, cara menggunakan alat berat itu Mer. Cara menggunakan alat berat pengoperasian yang paling tepat bahasanya cara perhitungan produksinya. Jadi misalkan dump truck itu kita punya kapasitas, baknya berapa luas, dimensinya, kemudian tenaga mesinnya berapa. Nah, kita akan hitung pengertian manajemen sini, kita akan hitung berapa kapasitas produksi dari alat berat tersebut. Jadi tidak seperti manajer keuangan tadi di bagian suatu perusahaan yang cuma mengatur misalnya keuangan masuk keluar, uang dia catat, kemudian kalau kita di sini kan coba kalian bayangkan kalian harus mengestimasi besarnya produksi dari semua alat berat yang nanti akan kita pelajari. Contohnya tadi eksavator. Eksavator itu salah satunya ada DP bucket, itu tempat mengangkut tanah. Berapa sih yang dibutuhkan? Nah, contoh begini.
Misalkan ada suatu pekerjaan pembangunan jalan baru. Pembangunan jalan baru, kalian tahu kan, itu berarti membuat suatu trase jalan di suatu hutan atau areal yang baru. Di situ alat apa yang kita butuhkan? Pertama, dump truck. Kedua, mungkin bulldozer. Ketiga, ekskavator. Oh, kalau daerahnya itu adalah daerah berbatu. Nah, tentu juga pemecah batu atau ekskavator yang menggunakan jackhammer supaya dia boleh bongkar ke batu. Nah, di sini kita akan dituntut untuk menghitung berapa sih jumlah alat yang akan kita lepas, yang akan kita suruh kerja di sana. Kalau pakai 1, aduh jangan-jangan kurang. Pakai 5, jangan-jangan kelebihan. Nah, kita kan bukan coba-coba. Kita bukan seperti mandor yang misalkan begini. Kalau dulu Mir masih ingat, Mir Hanok itu pernah ada tuh Mir senior, dosen, dia pernah mengajar begini. Beda seorang insinyur dengan mandor adalah sebagai berikut. Contoh, misalkan ada suatu gunung kan, gunung mau dipotong, mau diratakan. Kalau seorang mandor, dia bilang, mari tuh dump truck, mari tuh ekskavator, harus banyak-banyak di situ. Penghuni mulai kerja. Nanti kita hitung berapa yang lewat keluar, itu kita catat. Nah, itu kan seorang mandor. Tapi kalau seorang insinyur, dia sebelum berhitung, dia akan mencatat dulu. Berapa sih yang akan digunakan? Ekskavatornya itu butuh berapa? Dump truck-nya butuh berapa? Dan dia akan memperhitungkan jarak buang tanah dari mulai digali, istilahnya di-cut, kemudian dibuang di tempat tertentu, lintasannya berapa kilometer, berapa jauh. Nah, itu yang menjadi pemikiran seorang insinyur yang akan kita pelajari dalam manajemen alat berat. Ada satu hal lagi, gunung tadi, kita tidak bisa hanya melihat, oh sudah gunung. Kita harus prediksi, itu kondisinya berapa juta meter kubik atau berapa ribu meter kubik. Kita harus hitung, berarti kita harus lakukan apa coba? Kalau kalian mau cari tahu dimensi suatu bukit, ukurannya volume bukit, kalian mesti melakukan pekerjaan apa? Ada yang tahu? Kita mesti survei, namanya survei apa itu? Kalian selalu lulus itu, masa lupa? Coba, Valentino Semben, kira-kira survei apa itu Valentino? Pada saat kita mau menentukan volume suatu bukit, atau kita mau menentukan dalamnya suatu jurang, itu namanya pekerjaan apa? Survei apa? Ayo Valen, lulus itu kan? Mata kuliah semester 2 atau semester 3? Ada yang tahu survei apa? Elsa? Tahu Elsa? Nggak tahu ya. Kalian selalu lulus nggak ilmu kurtan? Pemetaan. Sudah toh? Nah, pada saat kita mau mencari tahu volume suatu bukit, tentu kita mesti petakan bukit tersebut berbentuk peta kontur. Begitu dia jadi bukit, kita hitung berapa volumenya. Kemudian kita tanya kepada pemilik bukit tadi, Pak, mau diratakan setinggi apa? Mau di-cutting setinggi apa? Nah, dia yang menentukan, kita yang menghitung. Oh, kalau di-cutting setinggi ini dari muka laut, berarti volume nanti yang akan dibuang ada 10 juta meter kubik. 10 juta meter kubik itu berapa kali lintasan kalau kita gunakan cuman misalkan 2 dump truck, berapa lama dia selesai. Nah, begitu. Jadi kalian sudah ada bayangan kan apa yang akan kita pelajari di mata kuliah manajemen alat berat. Nah, itu tadi itu. Kita akan menghitung berapa banyak alat yang digunakan, kita akan menghitung berapa lama pekerjaan ini akan diselesaikan, kita juga akan menghitung kalau kalian nanti sebagai seorang engineer juga sebagai pengusaha akan menghitung berapa sih keuntungan yang diperoleh kalau kita menggunakan alat yang jumlahnya sekian, alat yang jumlahnya sekian, nah itu pasti beda-beda. Ada pemilik pekerjaan, maksudnya yang punya gunung tadi, dia bilang begini, saya mau ini selesai dalam jangka waktu 1 bulan. Nah, tentu harganya berbeda. Kita akan melepas alat itu lebih banyak. Kalau saya mau ini nggak apa-apa biar 1 tahun. Berarti kita bisa menggunakan alat lebih sedikit.
tetapi lebih lama dia selesai. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau nanti jadi engineer atau insinyur, itulah yang akan kita pelajari tentang manajemen alat berat. Nah, manajemen alat berat ini, biar sampaikan lagi, sudah ada silabus. Atau kalau yang zaman dulu kan kita kenal silabus atau garis besar program pembelajaran, GBPP. Nah, di dalam garis-garis besar program pembelajaran ini, semua apa yang akan kita pelajari ada di situ. Jadi kalian nggak usah khawatir, jangan-jangan RTO ini nanti cuma asal-asal ambil materi, ambil dari sini, dari sana. Artinya orang materi yang ada di kelas kelas D ya, karena kelas D kita. Ini lebih banyak dari kelas yang lain. Tidak, kita akan menggunakan materi yang sama. Materi yang sama antara dosen yang ada di kelas A, dosen yang ada di kelas B, maupun dosen yang ada di kelas yang lain. Kemudian yang berikut, kalau tadi kita sudah bicara tentang materi, sekarang kita akan belajar atau bicara tentang standar penilaian. Nah, ingat ya, kalian sudah daftar di GCR? Ada yang sudah daftar di Google Classroom? Sudah, benar. Ya, terima kasih Stella sudah jawab. Jadi penting sekali menjawab ataupun mengsubmit tugas di Google Classroom. Benar akan menilai keaktifan kalian ataupun kinerja kalian dalam mata kuliah ini. Di samping benar melihat dari kehadiran saat Zoom, juga benar akan melihat tugas-tugas. Tugas yang masuk itu apa saja? Nah, yang pertama, kriteria penilaian. Yang pertama adalah tugas. Misalkan tugas itu berjumlah 10 buah atau 10 tugas rumah. Nah, masing-masing tugas itu akan berbobot 4%. Jadi 4 kali 10 adalah 40. Oke. Kemudian setelah tugas ada namanya ujian tengah semester atau mid semester. Nah, UTS atau ujian tengah semester ini bobotnya adalah 30%. Kemudian ujian akhir semester atau UAS bobotnya adalah 30%. Jadi tinggal kita jumlah ya. 40 tugas tambah 30% ujian tengah semester tambah 30% lagi ujian akhir semester, totalnya 100. Nah, sedangkan absen gimana? Nah, absen tidak ada bobot, tidak ada nilai, tetapi perhatikan. Tetapi kalau kalian tidak ikut sebanyak 80% kehadiran, jadi ada bolong sekitar 20%, makanya mohon maaf tidak bisa ikut ujian. Jadi absen itu berpengaruh terhadap kelulusan, tetapi tidak berpengaruh terhadap penilaian ataupun nilai. Nah, ini adalah yang tadi saya bilang, GG atau singkatannya GBPP, garis-garis besar program pengajaran. Nah, ini masih nama yang lama, kurikulum lama, tetapi isinya sama. Jadi materi tidak berubah, hanya nama judul mata kuliah yang berubah. Namanya sekarang menjadi manajemen alat berat. Nah, mata kuliah ini mempelajari tentang apa? Yang pasti mempelajari tentang alat berat. Atau kita sebut pemindahan tanah mekanis. Karena begini, nanti kalau orang anggap pemindahan tanah mekanis, seolah-olah ini cuma belajar pindah tanah. Kalau pindah batu, enggak. Nah, sebenarnya pengertian tanah itu umum. Tanah secara luas. Batu juga termasuk tanah. Pasir juga termasuk dianggap tanah. Jadi, pemindahan tanah mekanis itu sebenarnya berlaku umum. Tetapi ya dengan judul yang baru ini kelihatan lebih cocok untuk kondisi sekarang. Contoh begini, ada bongkar bangunan, kita merobohkan suatu bangunan. Apakah kita merobohkan suatu bangunan kita juga menggunakan pelajaran pemindahan tanah mekanis? Iya, pakai pelajaran itu. Tetapi agak rancu kan itu judul. Kok mau bongkar bangunan pakai pelajaran pemindahan tanah mekanis? Makanya digantilah namanya jadi manajemen alat berat. Jadi alat berat di sini termasuk juga kalau kita mau bongkar gedung, kita mau bongkar jalan, nah kita pakai namanya alat berat. Nah, alat berat itu tentu ada macam-macam. Nah, coba perhatikan sini ya. Nah, ini ada yang pertama, alat berat yang akan kita pelajari, bahwa pertama pemahaman dulu.
alat berat itu ada berapa banyak, ada berapa tipe, ada berapa macam. Kemudian alat-alat itu masing-masing ada fungsinya, ada apa, ada ini untuk apa, itu untuk apa. Jadi kita tidak bisa membuat sama rata, oh ini sama, pokoknya untuk menggali. Eskavator untuk menggali, bulldozer untuk menggali, ya tidak seperti itu. Masing-masing punya apa spesifikasi tertentu sesuai dengan fungsinya. Kemudian kita juga pelajari mesin penggeraknya. Nah, mesin penggeraknya itu kan ada kekuatan horsepower atau tenaga kuda. Nah, itu juga akan kita ketahui nanti alat ini bisa bekerja berapa banyak, berapa besar. Kemudian yang berikut, kita juga akan menentukan alat ini, misalkan sama-sama menggali ya, alat ini cocok untuk medan apa. Kan medan di lapangan itu macam-macam kan, ada yang berbentuk mungkin mudah, ada yang berbentuk sedang-sedang saja, ada yang sulit, sukar. Nah, kita akan melepas alat berat sesuai dengan kondisi keadaan di lapangan. Nah, kemudian yang berikut, tujuan instruksional umum setelah kita mempelajari manajemen alat berat, maka setiap mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan peralatan yang sesuai. Nah, kata sesuai ini artinya cocok dan efisien untuk pelaksanaan pekerjaan, tidak hanya pemindahan tanah, tetapi juga semua pekerjaan konstruksi. Apakah tadi membongkar bangunan existing, membongkar jalan, membongkar sesuatu, atau membangun sesuatu yang terkait dengan penggunaan alat berat. Jadi kira-kira sudah ada pemahaman kita akan belajar apa? Tidak cuma sekedar kebutuhan memanage atau mengatur, tapi kita juga akan berhitung di sini. Berhitung tentang produksi alat berat. Kalau kita belajar tentang produksi alat berat, berarti kita mempelajari juga tentang karakteristik dari alat berat tersebut. Jadi alat berat ini untuk apa? Alat berat itu untuk apa? Seperti itu. Jadi tidak semudahlah kalau kita mau menentukan, oh ini cuma memanage aja lah, mengatur. Padahal yang kita atur itu sebenarnya kita menghitung, kita melakukan proses perhitungan berapa kapasitasnya, berapa produksinya, sehingga kita tahu nanti alat ini kalau bekerja berapa lama, berapa banyak yang akan kita gunakan. Nah, untuk buku, nah Mer punya buku, nanti Mer akan share di GCR. Nah, ini buku yang ditulis atau boleh dibilang bahan ajar lah, bahan ajar yang ditulis oleh senior Mer, yaitu Mer Oscar Kaseke. Sekarang Mer Oscar sudah pensiun, tetapi dia meninggalkan buku bahan ajar yang bisa kita pakai untuk salah satunya adalah di mata kuliah manajemen alat berat atau pemindahan tanah mekanis. Tadi ya Mer sudah sampaikan, sebenarnya dia tidak cuma bagaimana memindahkan tanah, tetapi juga bagaimana memindahkan material yang lain, atau bagaimana membongkar, atau bagaimana membangun menggunakan alat berat. Nah, ini bukunya, biar share sekarang. Ini di judul buku. Jadi ada bahan ajar. Nah, nanti kita sesuaikanlah judulnya ini, pokoknya yang sekarang jadi sesuai dengan kurikulum 2020 adalah manajemen alat berat. Jadi ini dirangkum atau disusun oleh Mer Oscar Kaseke. Sekarang Mer Oscar sudah pensiun. Baiklah, kita akan segera masuk ke materi yang pertama. Jadi materi yang pertama, kalau kita lihat di GBPP tadi, yang pertama kita akan pelajari tentang peranan dan kebutuhan alat berat. Jadi jenisnya alat berat ada berapa macam, kemudian peruntukannya untuk apa, nah seperti itu. Karena itu merupakan bagian pendahuluan dari mata kuliah pemindahan tanah mekanis. Nah, ini sudah Mir akan share screen. Ini dalam bentuk PDF, nanti Mir akan share di WA. Nah, ini adalah bab 1, jadi dia ada terdiri dari beberapa bab. Nanti Mir akan berikan setiap pertemuan bisa 1 atau 2 bab. Yang pertama adalah mengenai kebutuhan penggunaan alat berat. Jadi di sini Mir Oscar ada tulis, ada statement. Jadi construction is the ultimate objective of a design. Jadi konstruksi itu adalah merupakan desain yang ultimate objektif
Jadi kalau kita mau mendesain, pokoknya harus sebaik mungkin lah. Kita harus merancang seefisien mungkin. Nah, sebaik atau sehebat apapun hasil desain suatu bangunan, dalam hal ini bangunan teknik sipil, nah pada akhirnya untuk mewujudkan atau bergantung pada cara atau proses pembangunannya. Nah, seperti kan tadi di judul yang lama kan pemindahan tanah mekanis. Jadi ada pemindahan tanah yang tidak mekanis, artinya masih menggunakan manual. Ada. Kalau di teknologi padat karya yang menggunakan banyak orang, nah tentu tidak akan menggunakan alat berat, tidak akan menggunakan eskavator, tidak akan menggunakan dump truck. Nah, itu tenaga manusia padat karya. Biar masih ingat, tahun 1998 Indonesia masuk krisis moneter waktu itu. Waktu itu banyak pegawai-pegawai yang di PHK, banyak pekerjaan-pekerjaan yang tidak jalan, sehingga pemerintah waktu itu kasih keluar proyek, tetapi tidak boleh pakai alat berat. Kita harus bikin padat karya. Contoh ya, kalau kita mau buka jalan baru, ya sedapat mungkin tenaga manusia yang digunakan. Karena apa? Karena supaya banyak tenaga manusia yang terserap pada waktu itu. Jadi tahun 1997-98. Dan itu berjalan dengan baik. Sesuai juga dengan kondisi waktu itu, banyak orang yang dulunya nak kerja jadi bekerja. Nah, tetapi kalau dibandingkan dengan menggunakan alat berat, tentu hasilnya akan beda. Seperti tadi kan, seperti ini juga. Kalau kita menggunakan alat berat, tentu hasilnya mungkin lebih sempurna. Kalau kita mau menggunakan tenaga manusia, tentu ya ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang butuh tenaga besar, mungkin manusia terbatas. Nah, tetapi kondisi waktu itu tahun 1998 memang mengharuskan penggunaan padat karya. Nah, kita lepas dulu itu, sekarang kita mau pelajari tentang bagaimana pekerjaan dengan menggunakan alat berat. Nah, penggunaan alat berat untuk pekerjaan konstruksi, terutama di pekerjaan teknik sipil. Jadi teknik sipil ini umum ya, dia tidak hanya sebut misalkan jalan, tapi juga adalah jalan, misalkan di bagian bangunan air, dermaga, misalkan di bagian struktur konstruksi gedung bertingkat, ataupun pengaman pantai, ataupun taluk pengaman suatu tebing dan sebagainya. Nah, di mana kita ketahui bahwa pengguna alat berat pada pekerjaan konstruksi teknik sipil yang besar tidak dapat dihindari. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan untuk memenuhi agar kita bisa tepat waktu, kemudian tepat mutu dan biaya. Dan tadi kan kami sebut, kalau kita menggunakan orang saja pasti akan lama, pasti biayanya mahal karena tenaga kerja yang kita gunakan sangat banyak. Dan belum tentu orang yang kita gunakan pada saat itu, yang seperti contoh waktu cerita tahun 1998, mereka memiliki keahlian atau skill yang sama. Bayangkan ada orang tenaga kerja waktu itu yang tidak tahu pakai alat, nggak tahu pakai cangkul, nggak tahu pakai skop, tapi karena harus direkrut, nah akhirnya jadi lambat pekerjaan. Tetapi memang sasaran pemerintah pada saat itu adalah untuk memberikan pekerjaan, karena banyak yang putus kerja atau banyak tenaga yang pada saat itu tidak lagi bekerja. Nah, sekarang kita akan belajar menggunakan alat berat. Nah, kalau alat berat, tentu yang menjadi concern kita adalah ini. Nah, ini yang sudah kasih highlight, yaitu tepat waktu, tepat mutu, dan tepat biaya. Artinya, biaya seminimal mungkin. Nah, kemudian lanjut. Berbagai usaha harus ditempuh untuk kita mencapai produksi. Tadi mereka sudah sebutnya produksi kerja yang maksimum. Artinya, misalkan kalau kita mau pindahkan gunung tadi, tentu waktunya bisa efisien, tidak lama. Kemudian pekerjaannya rapi, memenuhi kualitas standar. Bagaimana kalau kita mau menggali ataupun mengcutting suatu tanah atau suatu bukit. Nah, di sini berbagai usaha harus ditempuh untuk mencapai hasil yang maksimum. Nah, dengan biaya pelaksanaan pekerjaan yang seminimal mungkin. Nah, ini memang kalau jadi kontraktor nanti kalian, tentu kalian suka kan hasilnya sebagus mungkin, kemudian mutunya sekualitas terbaik, tetapi dengan biaya yang minimum. Padahal kita ketahui kan, biaya itu bertolak belakang dengan hasil. Kalau biaya mau minimum, biasanya hasil itu ya tidak terlalu bagus. Tapi kalau kita mau hasil yang bagus, tentu biaya akan meningkat atau dia akan tinggi. Nah, kita sebagai engineer harus dituntut untuk bisa melakukan hal itu. Yang pertama adalah menyiapkan rencana pelaksanaan. Nah,
di dalam apa manajemen konstruksi yang nanti kalau kalian nanti bisa ada pemilihan minat, kan di teknik sipil ada minat rekayasa transportasi, kemudian MRK manajemen rekayasa konstruksi, kemudian struktur, kemudian sumber daya air. Nah, di situ ada namanya memanage suatu kegiatan proyek. Jadi kita harus menyiapkan dulu rencana berapa tenaga kerja misalnya akan kita gunakan di suatu proyek, misalkan proyek pembangunan rumah. Berapa mau pasang tenaga kerja, berapa banyak. Nah, itulah yang kita namakan menyiapkan rencana pelaksanaan. Hal yang sama pula kita lakukan pada saat mau menyiapkan tentang alat berat ini. Jadi menyiapkan rencana pelaksanaan. Kemudian yang berikut, memilih metode konstruksi yang sesuai. Jadi metode konstruksi itu ada banyak, dan kita akan pilih yang paling sesuai. Kemudian penggunaan peralatan yang sesuai. Nah, kalau kita mau sesuaikan, cocokkan peralatan, tentu yang paling pasti kita harus apa? Kita harus pelajari fungsinya. Fungsi alat ini untuk apa? Fungsi alat itu untuk apa? Kalau kita tidak tahu, bagaimana kita akan menentukan peralatan yang sesuai. Nah, kemudian ini kita bisa baca. Nah, pada waktu itu kan judulnya masih PTM, jadi sekarang kita ganti dengan manajemen alat berat. Nah, kita harus menggunakan alat berat. Jadi bagaimana kalau kita sebagai pemilik alat berat, misalkan yang punya ya, kita akan menggunakan alat itu bagaimana supaya dengan dia bekerja tidak terlalu lama, tetapi memperoleh hasil yang maksimal. Jadi kalau alat berat itu kita mau bekerja atau dia akan bekerja, kita hitung dari durasi. Durasi selama berapa lama alat itu bekerja. Seperti kalau kalian nanti sudah selesai insinyur, jadi sarjana teknik, kalian akan menyewa alat, itu biasanya mereka akan menentukan berapa lama mau sewa. Itu durasinya adalah per jam. Jadi sehari misalkan kerja 6 jam, kemudian seminggu kerja berapa jam, dan 1 jam itu misalkan kalau eskavator ya, 1 jam itu bisa sampai 400.000 per jam. Sudah termasuk operator, sewa alat, dan bahan bakar. Nah, tinggal dikali. Kalau dia kerja durasinya total selama 10.000 jam, 10.000 kali 400.000, ya berarti ya sekitar 4 juta. Seperti itu. Nah, itu adalah contoh perhitungan bagaimana kita mau menggunakan salah satu alat berat. Nah, kemudian lanjut. Ini adalah contoh sederhana tentang peranan kerja alat berat. Nah, untuk menjelaskan peranan kerja alat berat terhadap mutu, waktu, dan biaya, nah kita dapat lihat contoh di bawah ini. Ini ada contoh sederhana ya. Area akan direklamasi, ini ada suatu pantai, kita akan mereklamasi atau kita akan menimbun pantai tersebut dengan luas 30.000 meter persegi. Jadi panjang kali lebar. Kemudian memerlukan timbunan tanah padat sebanyak 210.000 meter kubik. Nah, jika waktu pelaksanaan hanya ditetapkan maksimum 1 tahun atau 360 hari kalender, alat berat jenis apa dan tipe bagaimana, serta berapa jumlahnya yang harus diperlukan atau yang harus digunakan. Nah, kita tentu kalau mau menjawab ini, kita harus melihat dulu posisi kerja itu ada di mana. Nah, pertama, faktor kendala. Mengingat lokasi penimbunan berada di tengah kota, misalkan contoh ini seperti di Boulevard, kan Boulevard itu kan dulu termasuk bagian dari tengah kota. Nah, maka waktu kerja di siang hari mengalami kendala karena keramaian lalu lintas. Jadi kalian bayangkan waktu Fiat Tendian dulu belum ada, masih berupa pantai, belum direklamasi, berarti jalan satu-satunya di daerah itu adalah Jalan Samratulangi. Nah, Jalan Samratulangi karena siang hari pada saat itu sangat ramai, gangguan lalu lintas tinggi, sehingga tidak efisien. Nah, agar efisien pekerjaan, maka penimbunan dilakukan pada jam tidak sibuk atau tidak ramai, di saat lalu lintas yang masih lengang. Kapan itu? Nah, biasa itu akan terjadi pada saat malam hari. Nah, ini boleh lihat hari yang sepi atau jam-jam yang sepi, yaitu antara pukul 23 atau jam 11 malam sampai pukul 5 pagi atau selama 6 jam. Nah, berarti kita punya durasi 6 jam. Nah, 6 jam ini kita gunakan sebagai salah satu parameter dalam menghitung kapasitas produksinya. Nah, alat angkutan yang digunakan terbatas pada jenis alat angkut dengan kapasitas muat yang sedang maksimum. Karena apa? Karena memang jalannya pada saat itu sempit.
Kan kalian bisa bayangkan kan, kalau untuk mencapai pantai pada saat itu, pada saat jalan pier tendian belum ada, berarti kan lewat lorong-lorong yang ada di Samrat itu. Lorong-lorong itu kan kecil. Kalau kalian pakai dump truck yang kapasitas misalkan 12 meter kubik, nggak masuk dia. Pasti dia akan jadi apa? Jadi sesak waktu situ. Jadi kita karena keterbatasan jalan akhirnya pakai yang kecil. Nah, perubahan dari kubikasi dump truck yang cuma 6 meter kubik dibanding dengan yang 10 kubik atau 12 kubik tentu akan mempengaruhi produksinya. Nah, jika menggunakan alat angkut yang lebih besar, maka akan merusak jalan. Tetapi kita ketahui kalau besar, maka pekerjaan cepat selesai. Nah, kita ada kendala-kendala seperti ini. Nah, inilah yang kita maksud dengan menghitung kapasitas produksi berdasarkan kondisi kasus atau kejadian di lapangan. Kemudian, kalau kita mau timbunkan itu, kita timbun dengan material yang lain. Nggak mungkinlah kita timbun dengan sampah, kan? Pasti kita timbun dengan material apakah batu, apakah pasir, atau tanah domato, tanah lempung yang lokasinya tidak ada di tempat itu. Nah, bisa bayangkan kalau lokasinya sangat jauh, misalkan sampai puluhan kilo, tentu akan membutuhkan biaya lebih mahal karena daya angkut lebih panjang, jarak lebih panjang. Nah, lokasi sumber pengambilan material yang ditimbun relatif jauh. Misalkan contoh di sini yang akan ditimbun berjarak 7,5 km dari lokasi. Misalkan kita kan ada di Boulevard kan Pier Tendian. Lokasi pengambilan material ada di Pineleng. Nah, itu kan cukup jauh. Tetapi karena kita sudah lakukan pekerjaan pada saat malam hari, lalu lintas lengang, sepi, maka mungkin dari kendala traffic sudah teratasi. Tetapi ada satu hal, jarak ini kan kita tidak bisa perpendek. Kecuali kita punya lokasi sumber material yang lebih dekat, nah kita bisa perpendek. Nah, belum lagi kalau seandainya jarak itu lebih panjang dari 7,5, misalkan kita mesti ambil material di Likupang, nah lebih jauh lagi, lebih mahal lagi biaya yang akan kita keluarkan. Sekarang lanjut. Dengan memperhitungkan hari kerja efektif hanya 80%, dari 1 tahun kan kita ternyata tidak boleh kerja selama 365 hari penuh. Misalkan ada hari libur, ada hari Minggu. Nah, berarti misalkan hanya 80%, maka 80% kali 365 hanya 288 hari kerja. Nah, setiap hari harus dapat menimbun tanah sebanyak, nah ini 210.000 kubik, kita bahagi dengan 288, berarti seharinya kita harus menimbun 729 meter kubik. Bayangkan itu 729 meter kubik, kalau kita timbun, maka 210.000 meter kubik ini akan tertutup, tapi selama 288 hari. Nah, dengan faktor kegemburan tanah, nah ingat lagi, di sini ada faktor kegemburan, maksudnya begini, tanah 1 meter kubik yang ada di gunung, yang tadi yang masih berbentuk gunung, setelah kita bongkar, itu tidak akan 1 meter kubik. Dia kan jadi gembur kan, jadi kita bongkar kan. Nah, itu volumenya jadi 1,4. Jadi maksudnya begini, begitu kita hitung secara ilmu ukur tanah, ini saya sudah hitung, saya sudah gambar garis kontur, saya sudah hitung volume gunung tersebut, volumenya adalah 8.000 meter kubik misalkan. Itu nanti kita butuh alat pengangkut tidak 8.000. 8.000 kita kali dengan berapa? 1,4. Berarti nanti jumlah alat yang kita gunakan dump truck itu kapasitasnya harus kita lebihkan 0,4 tadi. Karena apa? Ada faktor kegemburan atau faktor terbongkarnya tanah akibat dari keadaan yang masih asli, kemudian kita bongkar jadi lebih banyak sebesar 0,4. Nah, diperlukan tanah timbun gembur yang harus diangkut ini. Jadi yang harus diangkut tidak hanya 729, tapi kita kali dengan 1,4. Karena ada faktor kegemburan. Sehingga tanah yang harus kita angkut tidak cuma 729, tapi jadi 1.021 meter kubik. Nah, untuk satu hari 6 jam kerja membutuhkan 190 red. Nah, ini kenapa bagi 6? Ada yang tahu? Karena satu dump truck isinya berapa? Injil Tungguleng isinya berapa satu dump truck? Isinya atau kapasitasnya 6 meter kubik. Jadi di 1021 kalau kita bagi 6 ada 190 red bolak-balik ini mobil alat dump truck ini untuk mengangkut tanah. Jadi ada 190 red.
Nah, kalau satu dump truck bisa berapa red, nah ini kita akan keluar nanti berapa jumlah dump trucknya. Nah, sekarang kita baca terus ya. Nah, jika waktu alat angkut untuk memuat waktu tempuh pergi, jadi kan dia ambil tuh tanah, kemudian dia bawa dia ambil dari lokasi tanah, lokasi sumber kuari tanah, dia bawa di pantai, lokasi reklamasi, kemudian dia buang. Nah, ditambah dengan waktu buang, muatan, dan menunggu, kan waktu buang, kemudian waktu menunggu, itu kita mesti hitung atau kita mesti masukkan dalam perhitungan ini. Nah, ini sebenarnya, ini kan diambil 0,875 jam. Ini harusnya kita prediksi dari pekerjaan kita yang sebelumnya. Jadi kalau kita misalkan punya pekerjaan yang mirip-mirip seperti ini, kita bisa mengambil data ini dari pekerjaan sebelumnya. Oh, ternyata waktu pekerjaan di tempat yang lain itu waktu menunggu karena alatnya ada begini banyak jadi sekian jam. Nah, maka satu unit alat angkut hanya dapat melakukan 6 jam dibagi dengan 0,875 sama dengan 6 kali angkutan atau 6 red. Jadi dalam satu alat dump truck dia bisa 6 red atau 6 kali bolak-balik. Nah, harus dipenuhi 190, maka yang dibutuhkan adalah 28 dump truck. Keluarkan ini 28 dump truck. Jadi kalian bisa bayangkan kalau kita cuma coba-coba ini jumlah 28. Pakai jual 10 nih, kebanyakan 28. Berarti satu hari tidak akan terpenuhi 1021. Tentu akan bertambah terus, kurang terus. Akhirnya waktu kerja bukan cuma 288 hari, mungkin jadi 300 atau 400 hari. Jadi yang kemarin pemilik bilang cuma mau kasih waktu 1 tahun, akhirnya bisa molor lebih dari 1 tahun. Nah, kalau pemiliknya bilang begini, saya mau ini cuma 6 bulan, ya tinggal kita tambah alatnya. Berarti yang alat angkut atau dump truck yang akan kita gunakan bukan cuma 28, bisa kali 2, bisa 50-an, bisa 60-an dump truck dengan kapasitas 6 meter kubik. Nah, ini 6 meter kubik juga jadi catatan. Kenapa pakai 6 meter kubik? Sudah tahu tuh tadi di atas bahwa kondisi jalan tidak memungkinkan untuk menggunakan alat angkut atau dump truck yang lebih besar dari 6 meter kubik. Nah, kemudian lanjut. Bagaimana dengan alat lain? Yaitu alat untuk menggali, kemudian alat untuk memuat. Ini kan baru alat angkut dump truck. Bagaimana dengan alat menggali seperti eskavator, kemudian alat memuat loader, kemudian alat-alat yang lain. Nah, kita harus hitung semuanya itu. Jadi kalau di lokasi kuari ada alat menggali, kalau di lokasi reklamasi ada alat untuk menimbun. Kemudian ada alat juga untuk memadatkan. Kan mungkin kita cuma timbun begitu kan, mesti kita padatkan. Nah, alat jenis apa dan kapasitas berapa yang sesuai dengan kebutuhan agar ekonomis. Jadi ujung-ujungnya memang semuanya ke keuangan atau ke duit. Bagaimana kita menghitung ini bisa ekonomis atau seperti tadi kan, kalian suka pekerjaan ini cepat selesai dengan rapi, tetapi dengan biaya seminimal mungkin. Nah, tadi kan sudah cerita, ada kalanya biaya dengan hasil kerja yang baik itu bertolak belakang. Kalau kita ingin hasil baik, tentu biayanya pasti agak mahal. Kalau kita ingin hasil yang biasa-biasa, nah biasanya biayanya lebih murah sedikit. Nah, semuanya hanya dapat dijawab jika penguasaan mengenai manajemen alat-alat berat ini sudah kalian pelajari. Jadi jelas ya, kalian akan mempelajari apa sih sebenarnya tentang mata kuliah manajemen alat berat atau pemindahan tanah mekanis ini. Nah, itu kalian akan mempelajari bagaimana alat jenis apa, kapasitasnya berapa, kemudian sesuai tidak atau cocok tidak dengan kondisi lapangan agar kebutuhan menjadi ekonomis. Jadi kalian harus pelajari itu, kalian harus kuasai agar bisa menjawab pertanyaan yang tadi. Nah, kemudian lanjut. Pekerjaan hanya dapat terlaksana sesuai dengan waktu dan mutu serta biaya jika menggunakan alat-alat berat yang sesuai. Jadi kalau nggak sesuai pasti lebih lama. Contoh, kalian mau memuat tapi kalian nggak punya alat loader, sehingga kalian cuma pakai eskavator, itu lebih lama lagi. Kemudian
mutu juga selain tergantung pada material yang kita gunakan, juga dipengaruhi oleh bagaimana pelaksanaannya. Jadi bagaimana pelaksanaannya atau cara pelaksanaannya ini tergantung pada jenis cara kerja dari alat yang kita gunakan. Misalkan contoh, pada saat kita mau bikin pemadatan, harusnya kan kalian punya alat pemadat. Alat pemadat itu kalau di jalan raya namanya kendaraan yang rodanya seperti kaki kambing. Jadi dia bergetar, vibrator, juga dia memiliki roda yang bentuknya ujung-ujungnya seperti kaki kambing. Jadi dia akan memadatkan hamparan tanah atau fondasi jalan yang kita buat. Nah, ini ada contoh lain juga. Contoh kasus lain ditinjau pada suatu pekerjaan fondasi jalan raya. Jadi kalau fondasi jalan raya itu, kalau kita bicara tentang lapisan perkerasan, yang paling bawah itu yang di bawah fondasi adalah subgrade atau tanah dasar. Kemudian fondasi paling bawah namanya subbase. Subbase itu biasanya terdiri dari lapis fondasi yang agregat kelas B, yang lebih murah. Kemudian ada base, nah itu fondasi atas. Fondasi atas itu menggunakan agregat kelas A yang harganya lebih mahal. Nah, sesudah lapis fondasi atas, kemudian lapis permukaan atau lapis perkerasan yang menggunakan campuran aspal. Nah, fondasi atas ini ada yang berbentuk granular atau berbutir, ada juga yang berbentuk dengan campuran aspal. Nah, kalau dengan campuran aspal tentu namanya aspal base atau aspal yang berfungsi sebagai lapis fondasi. Nah, spesifikasi teknik dari pekerjaan ini mensyaratkan material harus wheel graded. Nah, wheel graded ini terbuat dari campuran yang agregat pecah atau kasar dengan batu pecah dan agregat halus yang seperti yang kita ketahui bentuknya seperti pasir dan harus mencapai CBR lebih dari 80%. Nah, kekuatan tanah ini indikatornya atau parameternya adalah CBR. Jadi kalau kita tahu tanah itu bagus, CBR-nya semakin baik. Kalau kita tahu tanah itu jelek, tentu CBR-nya semakin rendah atau semakin kecil. Nah, kemudian dipadatkan dengan ketebalan rata-rata 20 cm. Fondasi tadi yang sudah saya sebutkan ada fondasi bawah, fondasi atas, itu tergantung metode perkerasan, tergantung beban yang bekerja, tergantung kualitas tanah dasar, sehingga ketebalannya itu bisa kita dapat. Nah, ini contoh misalkan ketebalan minimum yang akan kita gunakan sesuai standar kalau bebannya kecil, misalkan 20 cm. Nah, peralatan yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan penghamparan lapis fondasi setebal 20 cm. Yang pertama adalah alat penggali. Nah, alat penggali ini serta alat penguat mengangkut material yang akan digiling. Jadi dari kalian bisa bayangkan dari mana asalnya batu pecah itu? Coba dari Regia. Batu pecah dari mana asalnya? Itu benar batu yang besar benar konsolidasi alus-alus begitu benar. Jadi kecil. Dari lokasi tambang atau kuari, betul Regia bilang. Dari lokasi tambang batu itu kan kita haluskan atau kita pecah. Alat pemecahnya apa namanya? Ada yang tahu? Pemecah batu. Nah, alat pemecah batu itu kita akan pelajari juga di mata kuliah ini. Namanya crusher stone. Jadi alat pemecah batu, misalkan batu yang besar, kalian bisa bayangkan bentuknya masih seperti mobil, kemudian dipecah-pecah menggunakan jackhammer yang alat kayak eskavator tapi ujungnya ada besi, ya pukul-pukul dengan kekuatan yang kuat sehingga terbelah, pecah kan? Setelah pecah, batu tersebut dimasukkan ke alat yang namanya crusher stone. Nah, di crusher stone ini batu-batu akan dipilah. Ya, ukuran berapa. Nah, suatu material, suatu agregat, misalkan agregat fondasi bawah, fondasi bawah yang bagus itu bukan yang ukuran sama. Kalian tahu nggak kalau batu itu justru kalau dia ukuran sama itu jelek. Nah, apa namanya itu? Ada yang tahu? Ukuran batu untuk
untuk suatu pekerasan apa namanya? Ada yang tahu? Masih ingat kata gradasi? Gradasi itu adalah ukuran butiran atau ukuran batu yang yang disusun sehingga membentuk suatu pekerasan tertentu. Nah, gradasi itu ada 3. Yang pertama adalah gradasi rapat. Gradasi rapat itu di batu tersebut, di material itu punya semua ukuran. Masih ingat di analisis saringan, kalau kalian sudah lolos mata kuliah praktikum pekerasan jalan, ada material paling besar sampai material paling halus. Nah, material itu semua ada. Karena material itu semua ada, dari paling besar kemudian sampai paling halus, sehingga itu disebut apa tadi saya bilang? Gradasi rapat. Jadi gradasi rapat, gradasi kalau kita campur material tersebut, rongganya sangat kecil. Atau gradasi yang membuat interlocking agregat. Jadi karena dia ukuran dari paling besar sampai paling kecil tersedia, sehingga pada saat kita campur, material tersebut akan memberikan rongga yang sangat kecil. Agregatnya saling mengunci atau interlocking agregat. Itu yang satu, namanya gradasi menerus. Yang kedua, gradasi senjang. Gradasi senjang adalah gradasi yang ukurannya ada 1 yang hilang, atau 2 atau 3 yang hilang. Jadi misalkan dari ukuran sekian inci, ternyata dia lompat, ada yang hilang. Nah, itu adalah gradasi yang cocok kalau kita mau bikin campuran untuk aspal keras. Kalau kita pakai campuran aspal. Kalau kita mau bikin pekerasan misalkan fondasi agregat berbutir, nah itu paling bagus kita pakai yang agregat gradasi yang interlocking atau gradasi menerus. Nah, yang ketiga, gradasi yang tidak pernah dipakai di pekerasan adalah gradasi seragam. Gradasi seragam ini artinya ukurannya sama. Jadi kalau di ukuran misalkan 3 inci semua. Nah, ini kan berarti batu yang hasil dari crusher stone. Batu baru keluar dari crusher stone, kemudian kita langsung gunakan. Nah, ini salah. Batu yang baru keluar tadi kan ukurannya masih sama. Jadi begini, crusher stone itu kalian kalau pakai, kalian nanti akan kita pelajari, kalian bisa membuat, saya mau membuat ukuran batu ini 5 inci semua, keluar 5 inci. 4 inci semua, keluar 4 inci. Begitu crusher stone berfungsi. Nah, nanti setelah batu tadi kalian buat, yang ukuran 5 inci ada di sana, ukuran 3 inci ada di sini. Kalian kan campur berdasarkan ukuran-ukuran tadi. Ambil sekian persen, ambil sekian. Jadi satu campuran yang namanya gradasi menerus atau gradasi yang interlocking. Nah, seperti itu. Jadi yang gradasi seragam atau gradasi yang sama ukurannya, sekali lagi saya bilang nggak pernah dipakai. Itu adalah ukuran yang kita gunakan atau kita dapat baru keluar dari produksi crusher stone. Tapi begitu kita mau pakai, kita harus campur-campur. Kita harus campur-campur sebagai memenuhi. Mau bikin apa ini, Mau bikin gradasi senjang. Berarti ini nggak usah pakai. Ini tak hilang. Mau bikin gradasi rapat. Nah, berarti semua kasih sesuai dengan persentase. Jadi bisa kalian bayangkan, tuh. Nah, sekarang sumber batu tadi, kalau kita mau bawa itu material tadi, tentu sudah material jadi. Jadi dump truck yang akan membawa material, misalkan agregat kelas B, itu sudah jadi. Gradasinya sudah jadi. Kita tidak mungkin suruh campur di jalan nanti. Tidak. Di jalan itu yang kita bawa material yang sudah siap dihampar. Nah, sekarang material yang sudah siap dihampar itu yang akan kita pelajari di manajemen alat berat atau pemindahan tanah mekanis adalah bagaimana menentukan banyaknya alat yang kita gunakan, jenis alat, kapasitas alat, agar apa? Agar kita memperoleh hasil pekerjaan yang ekonomis dan efisien. Nah, contoh ya, kalau tadi di suatu lokasi sumber material, ini di lokasi sumber ya. Kalau di lokasi sumber material kita butuh alat pengkali dan alat penguat dan alat penggiling batu. Jadi penggiling batu ini nggak mungkin ada di jalan. Penggiling batu itu ada di quarry atau base camp atau lokasi di mana tambang itu dilakukan atau batu itu ditambang. Jadi begitu kita mau angkut, tentu kita angkut material yang sudah ready, yang sudah kita campur tadi. Nah, begitu maksudnya. Jadi jangan kalian berpikir, nanti alat penggiling batu ini ada di tempat pembuatan jalan. Enggak.
Dia ada di lokasi sumber material. Nah, ini mereka kasih cerita lagi. Biasanya lokasi sumber material dan lokasi pekerjaan itu dilakukan akan dibuat berdekatan kalau ada lokasi sumber material. Contoh begini, misalkan ada suatu proyek proyek jalan baru Kota Mubagu Doloduo. Kota Mubagu ke Doloduo. Nah, mungkin kita akan bikin kuari ada di Lolak. Ya, Lolak itu jauh kan dari Doloduo. Tentu kita akan bikin kuari atau sumber batu itu kita cari di sekitar antara Kota Mubagu dan Doloduo. Nah, sekarang setelah kita dapat sumber kuari, apa kita langsung pakai? Nggak bisa. Kita harus ambil dulu batu tersebut, kita cek depositnya berapa banyak. Oh, depositnya banyak. Kita cek mutunya. Mutu batuan itu bagaimana cara mengecek? Nah, itulah yang ada di lab kekerasan jalan. Contoh, kita mau cari tahu abrasinya berapa. Kita menggunakan alat Los Angeles atau abrasi. Di jalan itu maksimal yang hancur itu 20%. Jadi kalau abrasinya lebih kecil dari 80, misalnya yang hancur sampai 30%, nggak boleh pakai. Berarti cari kuari yang lain. Nah, kemudian apa lagi? Tes yang lain, tes berat jenis, kemudian tes HIP, agregat impact value, dan sebagainya. Setelah tes-tes tadi lolos, baru oleh PU boleh dipakai sebagai kuari. Begitu. Jadi lebih mudah, lebih murah kita menentukan kuari dekat-dekat situ daripada kita membawa batu dari misalkan tadi di Lolak. Lolak itu ada sungai Lolak di sana. Dan juga sungainya menghasilkan batu yang bagus. Nah, tapi kalau Lolak lebih cocok lah untuk pekerjaan jalan di Lolak. Kalau di Doloduo tentu lebih cocok pekerjaannya di sekitar Doloduo. Nah, seperti itu ya. Kemudian lanjut. Ini masih di lokasi kuari, alat bantu pada lokasi penggilingan batu untuk mengumpulkan dan menumpuk gilingan yang terpisah-pisah menurut ukuran butir. Tadi yang seperti yang dibilang kan, itu kuari itu habis dia giling tuh batunya akan dikumpul di lokasi-lokasi tertentu. Ini yang ukuran sekian, ini ukuran sekian. Nanti ada alat, alat yang berfungsi untuk mencampur agregat tersebut menjadi agregat yang siap pakai. Nah, tentu ada alat yang mau pakai, ada alat loader itu pakai campur-campur, kemudian dia akan membuat sehingga kebutuhan agregat kelas B terpenuhi. Nah, kemudian dia juga akan mencampur supaya ini jadi homogen. Nah, ada kalian tahu kalau kalian bikin satu campuran tertentu, misalkan campuran antara kopi dan gula. Kalau kopi dan gula kalian cuma campur begitu asal-asal kan nanti kenapa masih gula saja, ini masih kopi saja, tidak terjadi well graded atau tidak terjadi campuran yang homogen kurang baik. Nah, itu juga harus diperhatikan. Pada saat kita mau mencampur di lapangan untuk membuat suatu material yang baik, misalkan agregat kelas A, nah itu harus secara well graded atau gradasi yang baik, kemudian dengan homogen. Yang well graded ini hati-hati ya, jangan kalian pikir apa nih well graded. Well graded itu adalah gradasi menerus atau gradasi interlocking. Jadi bahasa aslinya well graded atau dense graded itu gradasi baik, itu adalah gradasi menerus, itu adalah gradasi yang interlocking dan harus homogen. Homogen artinya tercampur betul. Sudah? Kemudian alat pemuat dan pengangkut material tercampur dari lokasi pencampuran ke tempat penghamparan. Nah, inilah yang setelah dia sudah campur, kita akan mengangkut dia dari lokasi sumber ke lokasi lapangan itu berapa jauh. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya sih begini. Kalian tahu nggak satu dump truck agregat kelas B itu harganya berapa? Misalkan contoh yang harganya 400.000 satu dump truck isinya 6 meter kubik. Batu kok sampai 600.000? Kan batu di lapangan itu gratis, ada tinggal mau ambil. Tinggal mau ambil pembawa. Nah, sebenarnya yang dibayar itu adalah bukan batunya. Jadi sebenarnya yang dibayar itu adalah alat angkutnya, alat pemecahnya, alat pencampurnya, kemudian teknologi yang digunakan, itu yang dibayar. Makanya coba kalian bayangkan ada batu yang akan dimasukkan ke mesin crusher,
ternyata batu itu berat jenisnya tinggi. Berat jenis batu itu tinggi. Ada batu yang berongga, berat jenisnya rendah. Artinya batu yang monitoki dengan martelo langsung pecah. Tapi ada batu yang tertentu monitoki sampai berkali-kali dengan palu ataupun martil yang 5 kg belum tentu mau pecah. Berarti kan berat jenisnya bagus. Nah, batu yang berat jenisnya bagus tadi untuk diproduksi tentu menggunakan alat crusher yang bagus pula. Jadi alat crusher itu prinsip kerjanya adalah seperti ini. Jadi di dalam mesin crusher ada besi, penampang besi yang saling pukul-pukul begini. Nah, kalau kalian bisa membayangkan orang bertepuk tangan, seperti itu dia bekerja. Jadi batu itu masuk di antara tangan ini, kemudian dia tepuk-tepuk. Kalian bisa bayangkan kalau itu batu itu keras sekali. Kira-kira berapa lama dia mesti tepuk baru pecah kan? Atau batu itu batu yang berpori, batu yang berat jenis kecil. Berapa lama dia tepuk? Mungkin satu kali tepuk langsung jadi pasir semua. Nah, harganya akan beda. Batu yang berat jenis tinggi, batu mutu tinggi, batu berat jenis tinggi, batu mutu tinggi, pasti abrasinya kecil. Itu pasti harganya lebih mahal. Karena apa? Karena mesin crusher yang memproduksi itu pasti plat besinya itu cepat rusak. Mungkin mesinnya juga cepat rusak. Dia produksi misalkan 10.000 meter kubik, tuh langsung beli crusher baru. Nah, yang batu jelek, mungkin dia produksi sampai 50.000 meter kubik, itu crusher masih bagus pakai. Nah, itulah istilahnya, biar maksud kita begini. Harga material itu sebenarnya ditentukan dengan bagaimana cara membuatnya. Menjadi material siap pakai. Jadi kalau dia siap pakai ternyata membutuhkan mesin yang bagus, yang mahal, akhirnya material itu jadi mahal. Itulah sebabnya kenapa kalau beli kerikil satu dump truck, itu harganya 500.000 misalnya. Tapi kalau kita cuma mau beli tanah domato, tanah lempung, satu dump truck cuma 200.000. Karena beda kan kerikil tadi diproses pakai crusher, yang tanah domato atau tanah dump truck tadi yang tanah lempung cuma ditambang pakai mungkin excavator, tidak ada proses pakai crusher. Harganya beda. Kemudian yang kedua, setelah cara membuat juga lokasi penghantaran. Misalnya sama-sama kerikil, tapi yang satu menghantar di Gorontalo, yang satu menghantar cuma di Malayang. Jadi Gorontalo tentu lebih mahal karena membutuhkan biaya transportasi yang lebih jauh, bahan bakar yang lebih banyak. Kemudian tadi sudah jelas ya, alat pemuat, pengangkut material tercampur dari lokasi pencampuran ke tempat penghamparan. Kemudian alat penghamparan dan perata. Jadi setelah dia sampai kalau yang ini, yang mereka kasih highlight, ini ada di lokasi kerja. Kalau yang ini ada di antara. Jadi dia ada di antara perjalanan dari lokasi sumber ke lokasi pekerjaan. Nah, kalau penghamparan berarti ada di lokasi kerja. Nah, sekaligus menjadi alat remixer agar tidak terjadi segregasi. Jadi di lokasi setelah kita hampar, kita ratakan, alatnya itu namanya apa? Namanya ya kalau kita mau menghampar namanya grader. Jadi ada mesin grader, yaitu dia menghampar dan membentuk badan jalan. Kemudian ada alat penyiram air. Bila kadar air di lapangan lebih rendah dari kadar air optimum yang disyaratkan untuk mencapai kepadatan maksimum. Jadi kalau kalian sering lihat ada tangki air di lapangan, itu bukan for pakai tukang mandi atau bukan for pakai tukang meminum. Itu adalah untuk membuat kadar air yang ditentukan pada saat penghamparan tercapai. Kemudian yang berikut, alat pemadat yang dapat memberikan compaction effort ataupun dampak pemadatan yang terbaik untuk mencapai kepadatan maksimum agar CBR yang direncanakan terpenuhi. Nah, di sini kita melihat bahwa dari segi pencapaian mutu hasil pekerjaan dapat ditentukan jenis dan tipe alat yang akan dibutuhkan. Dari segi waktu dan biaya harus didasarkan pada kapasitas dan keseimbangan alat-alat yang digunakan menjadi suatu tim. Jadi alat ini jadi satu tim. Tim dump truck, tim excavator, tim dozer, tim loader, dan sebagainya. Hal ini harus didasarkan pada pengetahuan tentang jenis, tipe, serta cara kerja, dan cara perhitungan kapasitas produksi dari mesin-mesin. Nah, jadi sekali lagi sekarang kita sampai pada pengertian penting dari mata kuliah ini. Mata kuliah ini bukan mengajarkan bagaimana membuat alat berat. Jadi kita tidak belajar bagaimana membuat excavator, karena kita kan bukan kuliah di teknik mesin kan, bukan kuliah di teknik industri. Nah,
atau bukan juga mengajarkan bagaimana menjadi operator. Kita juga tidak mengajarkan mahasiswa untuk menjadi operator ataupun sopir dari alat berat tersebut. Beda dengan mobil atau sepeda. Walaupun tidak tahu membuatnya, tetapi diharapkan dapat mengendarai. Nah, bagaimana prinsip kerja dengan keterbatasan-keterbatasnya dan berapa kapasitas produksinya, serta bagaimana mengkombinasikan dan menyeimbangkan penggunaan beberapa jenis alat berat dalam satu tim. Berapa butuh eskavator, berapa butuh dump truck, agar dapat tercapai efisiensi, agar ekonomis, inilah yang akan kita pelajari. Jadi sudah jelas ya, mata kuliah ini kita akan belajar tentang apa. Nah, oke. Sekarang ada tugas buat minggu depan, boleh catat. Nah, untuk minggu depan kalian diminta menjelaskan secara jelas apa sih yang akan kita pelajari dalam mata kuliah manajemen alat berat. Jadi kata manajemen itu tidak terbatas cuma di memanajeri atau mengelola, tetapi ada yang lebih penting, yaitu perhitungan kapasitas, perhitungan produksi, perhitungan ekonomis, dan perhitungan efisiensi penggunaan alat. Nah, kalian boleh jawab itu dalam suatu paper atau halaman kerja, 2 halaman lah, pakai tulisan tangan, kemudian foto, dan kirim di GCR. Jadi dengan harapan, NERP harapan, kalian mempelajari tentang pendahuluan pada sore hari ini, kalian bisa memahami lah. Jadi tidak lagi ngambang. Oh, ternyata kita cuma mau mengelola alat berat ini, memanajeri. Bukan seperti itu. Tapi kita adalah tidak hanya seperti itu, kita juga adalah menghitung, mempelajari, mencari tahu karakteristiknya, sehingga kita tahu kapasitas produksinya berapa. Sehingga kita tahu mau pakai berapa banyak. Semuanya adalah agar tercapai efisiensi dan ekonomis. Yang pasti itu sudah. Jelas ya, ini jelas ya. Berharap semua bisa mengerti bahwa apa sih yang akan kita capai dalam pelajaran tentang pemindahan sama mekanis. Nah, sebelum Mir tutup, silakan kalau ada pertanyaan. Sambil Mir mau copy kode absen, presensi, biar akan taruh di chatting Zoom. Silakan, ada yang mau bertanya, silakan. Terbuka kesempatan tanya jawab. Ayo, ada? Benar, izin Ya. bertanya, benar. Boleh. Silakan. Mau tanya yang tuh di contoh soal tadi, benar, yang reklamasi. Iya, reklamasi. Kan itu ada catatan waktu tempuh itu, waktu tempuh pergi, waktu Iya. buang muatan dan sebagainya itu 0,875 atau benar? Iya. Ner bilang kan itu diambil dari kalau misalkan ada pekerjaan sebelumnya. Yang mau tanya bagaimana kalau misalkan orang belum pernah sama sekali baru itu mau kerja. Iya. Terus kan kalau misalkan itu kan waktu tempuh benar. Iya. Kalau misalkan jarak dari tempat pengangkutan sampai tempat timbunan itu kan kalau misalkan lebih kecil dari rupa contoh di soal 7,5 kan enggak mungkin kayaknya mau DP waktu segala sampai 0,875. Iya, betul. Itu ada perhitungan bagaimana? Ya, makasih Reinhard Iwan Datuk, bagus sekali pertanyaan. Jadi memang jawab ya. Jadi tadi itu asumsi 0,875. Saya bilang kan kalau seandainya kita punya pekerjaan yang mirip, kita bisa gunakan. Itu pun kalau misalkan gini, kalau jaraknya sama panjang. Kalau jaraknya berbeda ya nggak bisa pakai. Jadi yang paling bagus kita mau tentukan adalah kita coba dengan alat berat itu sendiri. Contoh begini, sebelum kita kerja, sebelum kita mulai, kalian pakai salah satu dump truck, kalian coba dari lokasi penambangan menuju ke lokasi pembuangan. Kalian coba hitung berapa lama sampai bolak-balik. Itulah yang paling bagus, yang paling betul. Jadi kalau kalian sudah coba dari data itu bisa kalian gunakan. Kan kita ketahui kan, waktu tempuh tergantung dari kecepatan. Jadi kalau kecepatannya itu semakin lambat, nah tentu waktu tempuhnya lebih lama. Kalau kecepatan itu semakin tinggi, waktu tempuhnya lebih cepat. Ada lagi satu hal, tadi Rehat bilang kalau seandainya itu semua ternyata tidak 0,875, ternyata cuma 0,5 jam atau 30 menit, tentu merubah lagi perhitungan. Perhitungan menjadi lebih apa? Lebih menguntungkan bagi orang sebagai pelaksana. Begitu Rehat, boleh jelas? Atau ada yang kurang jelas?
Oh, boleh benar. Makasih benar. Kasih. Jadi kalau seandainya kalian tidak punya data itu, ya harus kalian buat dengan apa? Dengan cara survei sendiri. Nah, memang beberapa kali sih pernah kejadian kalau Mir survei dengan bukan menggunakan truk, menggunakan mobil biasa. Nah, menggunakan mobil biasa kan berarti kan lebih lincah, lebih apa ya, lebih cepat sampai. Tapi ya karena kita tahu, oh kalau mobil biasa misalkan 25 menit. Nah, begitu ini nanti kalau kita pakai dump truck mungkin jadi 35 menit. Ya, kita tambahin sedikit lah untuk apa sebagai kalibrasi kira-kira antara kita pakai mobil kecil dengan mobil truk bedanya sekian menit. Seperti itu. Ada juga satu hal, misalkan begini. Jalan untuk menuju lokasi ada banyak lorong. Nah, pada saat kalian memilih rute tentu pilih yang rute terdekat, rute yang terpendek. Nah, kalian pilih rute yang paling cepat, yang waktu tempuhnya tidak terlalu lama. Sehingga dengan cara begitu akan diperoleh nilai yang lebih rendah atau waktu yang lebih singkat. Nah, kalaupun terjadi di lapangan misalkan tiba-tiba jalan tersebut ternyata begitu mau dilaksanakan banyak mobil parkir di samping kiri kanan. Ya, itu berarti ada penambahan waktu. Kan kalau lorong yang kita lewati kosong dengan kita lewati lorong itu ada parkiran mobil kiri kanan kan pasti waktu tempuhnya jadi lebih lambat. Jadi sekali lagi ya kalau ada data-data waktu tempuh, waktu tunggu itu bagusnya sih jangan diasumsi ambil begitu saja, tapi kita harus survei, kita harus cari tahu dengan cara melakukan uji coba sebelumnya. Ya, kira-kira begitu. Ada yang jelas, ada yang kurang jelas. Absen sudah ada di chatting. Ini kode presensi manajemen alat berat. Kodenya sekian-sekian, boleh baca. Nah, kalian boleh input di GCR, bukan di GCR, portal Inspire, kemudian ya kasih tahu aja ke Mir bahwa terisi absen. Nah, kemudian tugas tadi, kalian kan tentu tanya, Mir ini mau kumpul di mana? Nah, kumpul di GCR. Jadi di GCR, kalau ada yang belum kumpul, ada yang belum buka GCR, belum join, nah, Mir minta tolong kalian mesti segera join. Nah, di sini sudah ada tugas pertama. Ini sudah ada di tempat kumpul tugas. Tugas manajemen alat berat. Tugas manajemen alat berat. Jadi jangan sampai nyandak bikin. Nah, ini mereka share screen. Jadi kalau kalian tanya kumpul di mana, mau submit di mana? Ini di tempat submit. Ini sudah ada 27 orang mahasiswa. Belum ada yang turn in atau belum ada yang kumpul. Kalau ada submit, nanti kalau kalian bikin tugasnya foto, kirim di sini akan kelihatan. Nah, oh iya, ini kan DP submit taruh minggu depan. Minggu depan itu tanggal berapa ya? Lupa. Ini kalau kalian kirim tidak late, tidak telat, itu tidak ada potongan apapun. Tetap 100 lah. Kalau benar. Jadi kalau misalkan kalian bikin terus makalah kalian cuma asal-asalan, ya tentu akan nilai tidak terlalu maksimal nilainya. Dan kalau dia terlambat, dikurangi lagi 30%. Jadi minta tolong tugas harus on time atau tepat waktu. Jadi jangan sampai terlambat. Kemudian tugas juga harus benar. Jangan sekali-sekali, mana anak punya, kita foto juga, kita ganti nama. Nah, itu jangan ya. Kalau sampai Mir dapat tahu, dua orang itu Mir diskualifikasi, tidak akan dinilai. Jadi jangan sekali-sekali tugasnya Stella, kemudian difoto jadi tugasnya Elsa. Gitu. Jadi nanti kalau ketahuan dua-dua akan didiskualifikasi. Itu sudah kejadian, setiap semester ada. Jadi Mir sudah ketemu, karena kan mesti baca kan, begitu Mir baca, kok ada tulisan yang sama, bentuk yang sama, titik koma sama, nah ternyata foto, kemudian di-share ke teman satu kirim ganti nama. Jangan begitu ya, nanti kita akan evaluasi, akan periksa semua. Sudah jelas? Oke, kalau sudah ada, terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa buat tugas. Salam sehat selalu. Selamat sore. Terima kasih. Sore, Ya. Selamat sore.